Assalamualaikum. So teman-teman, balik lagi di sini di channelku Barakutika. Dan di video kali ini aku akan sharing ke kalian gimana sih tips and tricks caranya kita bisa menjual atau mengkomersilkan karya-karya desain kita nih. Di sini yang dimaksud karya itu banyak ya guys, bisa logo desain atau vektor portrait, ilustrasi, typography, digital painting dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian penasaran gimana caranya, simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku ada sedikit info nih buat kalian. Nah, jadi teman-teman, aku baru aja dikirimin lagi nih full package dari Scarlett Whitening untuk rangkaian face care. Jadi kita langsung buka aja ya. Nah, isinya tuh ada panduan penggunaannya, penggunaan produknya. Di sini lengkap ya guys, ada yang pertama ada facial wash, terus ada toner. Ini tonernya ini produk barunya Scarlett ya, terus ada serum dan ada krim pagi dan malam untuk rangkaian Brightly. Karena aku jarang berjerawat, jadi aku pakainya yang varian Brightly. Nah, buat kalian yang punya masalah sama jerawat, kalian bisa order untuk yang varian acne-nya ya. Nah, jadi ini dia guys, isi di dalam full package rangkaian face care tadi ya. Dan ini dia produk barunya Scarlett, ada Brightly Essence Toner. Produk ini adalah produk baru untuk melengkapi rangkaian face care dari Scarlett. Jadi kita langsung coba aja. Nah, yang pertama kita cuci muka dulu pakai brightening facial wash ya. Jadi aku mau cuci muka dulu guys. Nah, aku udah cuci muka dan seperti biasa ya, kalau udah habis pakai produknya Scarlett tuh rasanya kayak mukanya tuh seger gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pemakaian tonernya nih. Untuk penggunaan tonernya kalian bebas ya, mau pakai kapas atau enggak. Kalau aku sih lebih suka yang kayak gini. Jadi BTW tanganku udah bersih ya tadi. Aku lebih suka kayak di tap-tap kayak gini loh guys. Berarti Essence Toner ini mengandung glutathione, jeju propolis extract, allantoin, dan grape water yang mampu menyegarkan, melembabkan, meredakan peradangan, dan mencerahkan kulit. Rasanya di muka tuh kayak dingin gitu guys, ada sensasi dinginnya. Nah, kalau udah pakai toner, kita langsung ke step ketiga, yaitu pemakaian serum. Di sini aku pakai Brightly Ever After Serum ya. Penggunaan serum aku cuma cukup pakai 3 tetes aja. 3-4 tetes cukup. Ini muka rasanya seger banget guys. Nah, kalau udah selesai, kita langsung ke step yang terakhir, pemakaian krimnya ya. Karena ini udah malam, jadi aku pakai yang night cream. Nah, udah selesai, jadi aku udah pakai semua rangkaian perawatan wajah face care dari Scarlett Whitening. Nah, buat kalian semua yang pengen cobain, kalian gak usah khawatir karena semua produk dari Scarlett Whitening itu pastinya aman karena udah teruji klinis dan registered by BPOM. Kalian bisa cek di setiap kemasannya pasti ada barcode BPOM ini ya guys. Jadi udah registered by BPOM, jadi kalian gak usah khawatir. Dan yang pasti produk dari Scarlett Whitening itu bebas dari merkuri dan hidroquinone. Nah, untuk hasil yang lebih maksimal, kalian bisa pakai rangkaian dari face care Scarlett secara rutin biar muka kalian jadi makin sehat dan makin cerah pastinya. Dan semua rangkaian produk dari Scarlett harganya tuh mulai dari Rp75.000 aja guys, jadi terjangkau banget kan. So, tunggu apa lagi, kalian bisa langsung follow aja Instagram Scarlett Whitening. Terus juga kalian bisa cek di Shopee di Scarlett Whitening Official Shop untuk pembelian produknya. Thank you. Nah, balik lagi nih teman-teman, jadi gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah kalian harus temuin atau kalian harus cari sebenarnya kalian itu mau concern ke bidang apa dulu nih. Misalkan kalian mau fokus di logo desain, atau mau fokus di vektor portrait, atau di lettering, atau di kaligrafi dan lain sebagainya. Pastiin kalian harus punya satu dulu jenis karya yang bakal kalian tekuni nih. Jadi misalkan kalian suka bikin logo nih, jadi kalian pelajari dulu nih bagaimana cara membuat logo yang baik dan benar. Terus paling nggak kalian harus expert sama satu bidang itu. Untuk jenis-jenis yang lain, misalkan kalau kalian fokus sama vektor portrait, vektor wajah, terus nanti bisa nambah lagi ke vektor floral mungkin atau vektor building, itu by proses. Jadi untuk awalnya kalian harus fokus sama satu dulu nih guys. Nah, caranya gimana? Itu kalian yang bisa jawab sendiri teman-teman. Jadi kan minat dan kesukaan masing-masing orang kan beda-beda ya. Jadi yang pertama itu tadi, kalian harus concern dulu kalian mau fokus di bidang apa. Tips yang kedua ini adalah rumus pakem ya guys. Perbanyak portofolio. Kalau baru mulai kan kita nggak mungkin baru bikin satu gambar otomatis langsung ada orang yang mau order kan. Jadi kita harus perbanyak dulu nih karya atau portofolio kita. Jadi misalkan kalian fokus mau jualan di Instagram, jadi kalian harus perbanyak tuh bikin karya, misalkan bikin vektor portrait. Jadi kalian ngegambarin beberapa public figure, atau misalkan mau ada event deket nih, misalkan mau ada film apa gitu ya.
Misalkan bentar lagi mau ada film Spider-Man tuh ya, jadi kalian gambar tuh Spider-Man. Atau kalau terlalu susah untuk gambar full body, kalian gambar potongan-potongan close up aktornya gitu. Jadi itu bisa nambahin insight kalian gitu loh. Terus kalau udah sering gambar nih, kalian uploadin terus di sosial media kalian, entah di Instagram Story atau di status WhatsApp, di Facebook juga bisa. Jadi ketika orang datang itu tuh udah kayak yakin gitu loh lihat beberapa karya kalian yang udah kalian bikin. Jadi orang nggak bertanya-tanya lagi. Kalau misalkan kita jualan gambar dan kita jarang bikin, orang pasti bakal kayak meragukan gitu nggak sih? Itu udah rumus pakem sih guys, kalian harus perbanyak portofolio. Tips yang ketiga, perbanyak kolaborasi antar sesama artis guys. Jadi kayak misalkan kalian, aku kasih contoh untuk vektor portrait aja ya, karena kita kan udah biasa nih bikin kayak gini. Nggak kita sih, aku maksudnya. Jadi aku udah biasa bikin foto, dari awal bikinnya vektor portrait kan. Jadi based on pengalaman aku aja, dulu aku waktu belum bisa ke up, maksudnya belum terlalu banyak orderan, aku itu sering ngajakin teman-teman sama artis untuk kolaborasi gitu guys, bikin karya bareng dalam satu frame. Nah followers aku dulu kan masih 1000 misalkan nih guys, jadi gak mungkin kalau misalkan aku ngajak collabnya sama yang followersnya 10k, terus 20k, apalagi 40k yang udah sebanyak itu, pasti job mereka banyak gitu guys. Jadi aku daripada gak enak juga kan ngeganggu mereka, jadi biasanya dulu aku collab sama yang followersnya di atas aku tapi gak terlalu jauh gitu. Misalkan followersku 1000, jadi aku ngajak collab yang followersnya 2000 atau 3000 kayak gitu guys, jadi bertahap. Nah itu nanti by proses sih. Kalau misalkan kalian followersnya makin nambah, kalian bisa collab lagi sama yang followersnya di atas kalian, tapi jangan terlalu jauh gitu terus guys. Hasil kolaborasi tadi kan kalian posting tuh ke sosial media, dan otomatis teman collab kalian pasti juga tag Instagram kalian dong, jadi kalian saling support gitu. Dan itu menurutku itu salah satu cara yang lumayan ampuh sih buat ngasih tahu ke publik kalau ini loh aku bisa bikin gambar dan aku menjual gambar aku kayak gitu guys. Tips yang keempat, nah tips yang keempatnya adalah promosi guys. Jadi buat kalian yang masih baru mulai, aku saranin untuk sering-sering promosiin jasa kalian. Setelah kalian melalui tahap yang tadi ya, setelah kalian udah banyak portofolio, kalian bisa promosiin gambar-gambar kalian di berbagai sosial media, bisa dari Facebook, Instagram, Twitter, ataupun kontak pribadi masing-masing gitu, kayak chat personal. Dulu sih aku biasanya kayak kan banyak grup nih guys di WhatsApp, terus di mana ya, di Facebook juga. Biasanya di WhatsApp itu aku kayak kalau teman-teman lagi pada ngobrol, aku kayak nimbrung gitu, terus aku numpang lapak ya guys, ya semacam itulah bahasanya, kalian bisa atur sendiri. Terus dulu di Facebook, sampai sekarang juga masih ada kok, ada grup Facebook yang namanya Belajar Vektor Vexel kalau nggak salah. Coba nanti aku cari terus aku taruh di sini ya, Belajar Vektor Vexel. Kayaknya itu aku lupa sih, itu open group atau private group ya. Kalau misalkan private, kalian bisa minta tolong ke adminnya aja untuk dimasukin ke grup itu. Nah di grup itu ada banyak banget orang yang satu profesi sama kalian, dan di situ sih sebenarnya bukan promosi ya, kayak lebih ke belajar bareng gitu. Jadi antar artis itu bisa saling tahu nih karya masing-masing. Terus nah itu juga salah satu platform buat kalian bisa join ini yang tadi aku bilang di poin ketiga, bisa kolaborasi gitu. Jadi perbanyak ini aja sih, perbanyak link, perbanyak channel, perbanyak teman-teman sesama artis biar saling bantu kayak gitu sih guys. Tips yang terakhir, yang kelima, kalian harus pahami atau cari tahu harga pasar di sekitar kalian dulu nih. Ini kan tips untuk yang baru mulai ya, untuk pemula. Jadi aku saranin untuk start harganya itu jangan terlalu mahal guys. Jadi sebenarnya mahal murah itu relatif ya, aku juga nggak bisa, kalau misalkan ada yang tanya, nah mahal itu berapa, murah itu berapa, aku nggak bisa jawab guys, karena masing-masing kreator dan masing-masing customer juga, itu masing-masing klien itu tuh punya standar yang beda-beda. Jadi cara taunya gimana, aku harus pasang harga berapa gitu buat awalan kan, pasti kalian juga pada bingung. Saran aku, kalian itu cari nih beberapa teman atau artis yang ada di wilayah kalian. Misalkan kalau dulu aku patokannya itu yang satu kota dulu nih, satu kota kira-kira kalau aku bikin vektor portrait itu pantasnya dikasih harga berapa. Jadi aku kayak sharing sama mereka. Awal dulu banget, ini tapi nggak harus sama ya kalian ya. Awal banget aku itu open harga itu, open price-nya 50.000 guys. Itu di tahun 2015. Dan namanya seiring berjalannya waktu, dan aku kan terus mengupgrade karyaku ya. Jadi
gambar aku yang di tahun 2021 sekarang nggak mungkin sama-sama kayak gambarku yang di tahun 2015 kan. Nah, seiring berjalannya waktu itu aku juga naikin hargaku guys, tapi pelan-pelan bertahap, nggak serta-merta langsung misalkan dari 50.000 jadi 1 juta gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi bener-bener bertahap banget. Kedepannya kalian bisa naikin sendiri tanpa harus mengikuti lagi harga pasar di wilayah kalian. Contoh, kalau misalkan aku ada orderan logo nih dari orang Indonesia, pasti harganya nggak akan sama kalau aku dapat klien orang luar negeri gitu. Jadi kan kurs harganya aja udah beda ya, jadi pasti aku naikin gitu. Jadi teman-teman, gitu aja untuk tips kali ini, sharing aku kali ini ke kalian. Yang aku omongin ini based on pengalaman aku ya, jadi mungkin masing-masing orang punya cara sendiri, cara yang beda. Kalau ada yang baik kalian bisa tiru, kalau ada yang kalian gak setuju kalian bisa tinggalin. Dan semoga video yang aku sampaikan hari ini bermanfaat. Semoga teman-teman yang baru mulai usaha desain dan digital lainnya bisa laris manis, apalagi di tengah pandemi kayak gini. Tetap semangat terus, jangan bosan latihan dan belajar ya. See you in the next video. Wassalamualaikum.